Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seminar proposal saya dengan judul penelitian yaitu Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pengelolaan Zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa, Sulawesi Selatan. Perkenalkan saya Afifah dengan nomor induk mahasiswa 19924112117. Baik, pada sistematika pembahasan penelitian saya terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan yang diuraikan yaitu atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kemudian bagian kedua yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang terurai atas variabel dan desain penelitian, kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya latar belakang yaitu kedudukan zakat tidak hanya sekedar kewajiban saja, melainkan juga berperan aktif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Juga dapat mensejahterakan umat serta dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik semaksimal mungkin agar dapat diperuntukkan dengan baik sebagai contoh dalam pengembangan usaha atau bisnis pada mustahik tersebut. Kemudian dapat dilihat dari data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa. Di sini pada tahun 2018 serta 2019 di situ dikatakan bahwa potensi dan realisasinya mengalami kenaikan, demikian pula dengan pendistribusian masing-masing jenis zakat tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 serta 2021 ia mengalami penurunan pada realisasi dan pendistribusian jenis dana zakatnya. Dengan penyajian data tersebut, Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa telah melakukan penerimaan dan pendistribusian masing-masing jenis dana dengan cukup efektif, tetapi belum dapat dikatakan secara keseluruhan efektif tersebut apabila peneliti belum melakukan yang namanya penelitian lebih lanjut. Nah, kinerja keuangan juga ini sangat diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat. Mengapa? Karena dapat menjadi acuan di masa mendatang terhadap pendistribusian dan pengalokasian dana zakat dan infak dan sedekah dengan mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah badan amil yang sebenarnya. Nah, dari latar belakang yang saya sebutkan, maka peneliti menemukan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Sulsel. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk menilai kinerja keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Dan manfaat hasil penelitiannya yaitu secara teoritis dan praktis, di mana praktis dapat bagi pihak Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat memberikan sebuah saran atau ide terkait analisis keuangan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dimuat dalam PSAK 109. Kemudian manfaat teoritisnya yaitu bagi penulis sendiri juga bagi peneliti berikutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu akuntansi zakat. Akuntansi zakat yang merupakan proses sistematis dalam mengelola dan mengalokasikan dana zakat, mulai dari menganalisis transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap ketentuan syariah yang berlaku untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi lembaga amil zakat dan pengguna informasi keuangan lainnya. Adapun landasan hukum dari akuntansi zakat ini yaitu dapat dilihat di Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan juga dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang dimana terkait sedekah, yaitu berbunyi dan sedekah menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian kinerja keuangan.
Nah, kinerja keuangan ini merupakan penilaian dalam setiap aktivitas operasional perusahaan sangat diperlukan guna memberikan informasi terkait perkembangan dan kondisi perusahaan, utamanya pada kesehatan keuangannya. Ini juga disebut dengan proses kinerja atau keuangan. Baik, selanjutnya itu tujuan kinerja keuangan. Menurut Sujarweni tahun 2017 dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa tujuan kinerja keuangan itu ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi terkait likuiditas perusahaan, di mana likuiditas itu mengukur bagaimana tingkat kemampuan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban berjangkanya. Kemudian dapat memperoleh informasi terkait solvabilitas, kemudian memperoleh informasi terkait profitabilitas atau rentabilitas, kemudian memperoleh informasi terkait stabilitas usahanya. Baik, selanjutnya yaitu definisi analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini dapat diperoleh suatu informasi terkait posisi keuangan suatu manajemen serta memberi penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu dengan melakukan perbandingan pada beberapa angka yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Sinta Rahmadiana pada tahun 2018 pada bukunya di halaman 51. Baik, selanjutnya ada pun jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang kurang lebih sama tadi dengan yang disebutkan oleh Ibu Sujarweni, yaitu rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Demikian jika dilikuidasi dengan kewajiban berjangkanya. Adapun kemudian jenis selanjutnya itu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas rentabilitas. Adapun manfaat dan tujuannya dari rasio keuangan ini, yaitu kegiatan menganalisis rasio keuangan dapat bermanfaat kepada banyak pihak, baik internal ataupun eksternal perusahaan, dengan membantu manajer keuangan mengetahui dan mengevaluasi kembali kinerja perusahaan dalam mengelola keuangannya, terkhusus lagi pada lembaga amil zakat dalam mengelola serta mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Baik, untuk pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, yaitu dia memuat 2 prinsip, yaitu kalau prinsip pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, serta penyajian pengungkapan, ini merupakan prinsip yang diatur oleh zakatnya. Kemudian jika infak dan sedekahnya itu kurang lebih sama dengan prinsip zakatnya, cuman ditambahkan oleh tambahkan oleh dana sedekahnya. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangannya ini untuk revisi tahun 2022 sudah terdiri atas 4 komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk penelitian terdahulu, di sini peneliti mengambil penelitian terdahulu atas 2 peneliti, yaitu Hadijah 2019 dengan judul Analis Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Basnas Kabupaten Majene. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang di dalamnya memuat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk periode 2014 sampai 2016 belum sepenuhnya mengarah pada sesuai dengan prinsip syariah akuntansi zakat yang dimuat dalam PSAK 109. Sedangkan penelitian oleh Saida 2020 yaitu analisis penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Sinigi berdasarkan PSAK 109 menyebutkan bahwa belum sepenuhnya juga sesuai dengan PSAK 109 karena tidak dilaporkannya komponen aset kelolaan yang disebabkan tidak ada harta yang akan dilaporkan pada laporan aset kelolaan di Badan Amil. Adapun kerangka konseptualnya yaitu bisa dilihat di slide. Dari objek penelitian lembaga amil, kita diharapkan untuk bagaimana kinerja keuangan itu dapat disesuaikan dengan PSAK 109 tentang dana ZIS. Kemudian dari
kesesuaian tersebut antara kinerja keuangan dan PSAK-nya, peneliti dapat memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu metode penelitian, di mana variabel penelitian ini, yang pertama, variabel penelitian dan desain penelitian, yaitu variabel penelitian adalah semua yang menjadi fokus penelitian para peneliti untuk dijadikan sebuah informasi yang akan melahirkan kesimpulan dan hasil penelitian ilmiah. Ini menurut Sugiono 2015. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu dua variabel, yaitu kinerja keuangan dan PSAK 109 tentang ZIS. Desain penelitian, dari objek penelitian lembaga AMIL, kita memperoleh data-data itu melalui wawancara dokumentasi dan laporan keuangan dana ZIS. Kemudian PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah dibandingkan dengan penilaian kinerja keuangannya, maka diperolehlah hasil penelitian atau kesimpulan. Kemudian definisi operasional variabel kinerja keuangan merupakan aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan untuk menilai dan memberi informasi terkait kondisi finansial suatu manajemen pada periode tertentu. Analisis rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan berbagai jenis rasio yang termuat. Adapun PSAK 109 yaitu pernyataan standar akuntansi yang mengatur terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasar pada aturan ketentuan syariah yang dimuat di dalamnya. Begitu juga pada laporan keuangannya. Selanjutnya itu pengukuran variabel untuk menilai kinerja keuangan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Dalam penelitian ini jenis rasio yang akan dianalisis yaitu rasio likuiditas dan solvabilitas. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, pengamatan langsung atau observasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya, yaitu sumber data yang diperoleh, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu direduksi sumber data dalam bentuk narasi atau kalimat, kemudian disajikan kinerja keuangan dalam bentuk tampilan laporan keuangan, dan penarikan kesimpulan atau hasil penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan terkait proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil slide-nya, Nurul? Baik, selanjutnya ada khas dari saya dengan judul Prabahas sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Hormat Usam Sinar SPD SE MSI AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah seminar SI. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada slide pertama terdapat pendahuluan. Di sini pertama lembaga keuangan syariah, yang kedua akuntansi akad murabaha, yang ketiga PSAK 102 yang telah direvisi pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu pada latar belakang, adapun menurut bankbsi.co.id, komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 50,95%, PT Bank Negara Persero Tbk sebesar 24,91%,
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 17,29% dan masyarakat sebesar 6,85%. Dari hasil latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana implementasi dan perlakuan akuntansi akad murabaha pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Dan yang kedua, bagaimana kesesuaian antara PSAK 102 dan praktik di lapangan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Dompu dalam melakukan akad murabaha. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui implementasi dan perlakuan akad murabaha pada Bank Syariah Indonesia KCP Dompu, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara SAK 102 dan praktik di lapangan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Dompu dalam melakukan akad murabaha. Selanjutnya yaitu manfaat pada penelitian ini mencakup dua manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat praktis bagi peneliti dan bagi perusahaan, dan manfaat bagi teoritis, penelitian ini diperlukan agar dapat menyalurkan wawasan serta pengetahuan yang di dalamnya terdapat arti serta nilai untuk semua sisi. Diprioritaskan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia agar dapat mengkaji serta mengerti mengenai akuntansi murabahah dan PSAK 102. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya agar bisa jauh lebih lagi menganalisis tentang perlakuan akad murabahah sesuai PSAK pada Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka mencakup beberapa penjelasan mengenai akuntansi syariah, bank syariah, dan akad murabahah. Dan pada akad murabahah dibagi menjadi dua penjelasan. Yang pertama, standar PSAK 102 tentang akad murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran murabahah, penyajian murabahah, dan pengungkapan murabahah. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual di Perbankan Syariah Indonesia dengan perlakuan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 membuat penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan juga kesesuaian PSAK 102 di Perbankan Syariah Indonesia dan bagaimana penerapan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada perbankan syariah yang ditulis dalam kerangka teoritis di bawah ini. Selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya. Ada 3 penelitian selanjutnya yang telah saya paparkan. Yang pertama yaitu penelitian Niken Suwarni pada tahun 2021. Judul penelitian, analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada akad murabahah studi kasus pada BMT Al-Islah Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa PSAK 102 yang memuat mengenai perbandingan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan penyajian murabahah yang dapat mengkaji apakah perlakuan akuntansi penyajian murabahah serta penyajian laporan keuangan pada BMT Al-Islah ternyata belum seutuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dan penelitian selanjutnya yaitu penelitian Mardi pada tahun 2022. Pada tahun 2020. Dengan judul penelitian yang telah diteliti, analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK nomor 102 studi pada BMT Arta Buana Metro. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa BMT Buana Metro mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan ada di tingkat mikro kecil dan menengah terus untuk umat muslim di Indonesia melalui penggunaan sistem syariah. Dapat disimpulkan bahwa BMT Arta Buana Metro telah sesuai dengan PSAK 102. Dan penelitian ketiga yaitu penelitian Kahar Asro Pambudi pada tahun 2020. Dengan judul yang telah diteliti, analisis perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK nomor 102, studi kasus pada BMT Insan Mandiri Makassar. Dari hasil penelitian dalam uraiannya, bisa disimpulkan bahwa dilihat dari beberapa segi, mulai dari
pembelian barang yang memiliki perwakilan, pengakuan persediaan, serta waktu penerimaan uang muka nasabah ternyata belum sesuai dengan PSAK 102. Sama halnya juga dengan penelitian sebelumnya, dalam praktiknya tidak ada perlakuan akuntansi dan pencatatan jurnal penyajian keuangan, serta laporan keuangan syariah sama-sama belum sesuai dengan PSAK 102. Selanjutnya, metode penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah perlakuan akad murabahah sesuai PSAK 102. Dan desain penelitian, dalam penelitian ini, bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait pemrosesan perlakuan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Dompu. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, berupa penjelasan proses akad murabahah sesuai PSAK 102 yang telah diambil dari teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui karyawan yang mengetahui mengenai produk pembiayaan murabahah. Variabel dalam penelitian ini adalah akad murabahah. Murabahah berdasarkan standar murabahah PSAK 102 dan perlakuan akuntansi murabahah yang melihat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Untuk menarik kesimpulan, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Masih lebih detail mengenai rencana penelitian dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah atau LKS hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi, sebagaimana yang ada di lembaga keuangan konvensional. Islam tidak benarkan umat Islam menganggap bahwa bunga hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang kedua adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan atau keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya yang ketiga, PSAK 102 yang telah direvisi pada tahun 2019. Dalam PSAK 102 yang telah direvisi pada tahun 2019 memiliki maksud agar bisa mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dapat dilakukan melalui pesanan dan tanpa pesanan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi adalah yang sesuai dengan P102 Indonesia KCP Dompu. Dan sampel dalam penelitian ini ialah karyawan dari Bank Syariah Indonesia yang memberikan jawaban dari data awal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling, yaitu purposive sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pihak yang mempunyai tanggung jawab pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua itu melalui observasi. Observasi dilakukan dengan langsung mendatangi objek penelitian untuk mengetahui serta untuk memahami secara langsung perlakuan akad murabahah yang sesuai dengan PSAK 102. Selanjutnya yaitu dokumentasi, yang dimana adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang berisikan data historis seperti profil Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dokumentasi. Informasi dari data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan secara teori yang relevan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, kemudian disimpulkan secara terstruktur agar dapat dimengerti oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.